Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis, tanggal 3 April tahun 2025, kita berada pada Pekan Prapaskah yang keempat. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan duduk diam mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah diberikan bagi kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami sepanjang hari ini untuk kami melaksanakan kegiatan. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan?
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana Tuhan berbicara kepada orang Yahudi tentang penolakan mereka akan kemurahan Allah. Allah Maha Murah, dan kemurahan Allah itu tak terbatas. Pada bacaan pertama, kita mengetahui bahwa bagaimana Allah yang Maha Murah itu telah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Tetapi di tengah perjalanan mereka justru menyimpang dari jalan yang Allah kehendaki. Bahkan Tuhan sendiri sampai menyebut mereka bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi karena Musa mengingatkan kembali bagaimana perjanjian kasih antara Allah dan Abraham, bapa leluhur mereka, maka kemurahan Allah diberikan kepada bangsa ini. Sehingga Musa mendapat perintah untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Bagaimana dengan saat ini? Anak-anak dan remaja misioner serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini pun kita manusia dalam keadaan yang demikian. Banyak masalah, tantangan, dan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita berada pada zaman di tengah-tengah perkembangan informasi teknologi yang begitu cepat. Kita diminta mencerna semua itu di dalam kehidupan kita, memanfaatkan itu, dan kemudian bersyukur atas keadaan dan perkembangan yang ada. Tetapi seringkali manusia justru kemudian menjauh dari Tuhan. Kita saat ini seringkali masih terbelenggu oleh rasa egoisme, merasa paling benar, merasa paling bisa, bahkan kemudian seringkali kita melupakan penyertaan Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Anak-anak dan remaja misioner serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa prapaskah ini kita diingatkan kembali bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perkembangan zaman saat ini, kemurahan Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk tidak terbelenggu oleh keadaan yang ada di dunia ini, tetapi kita mengembalikan semuanya itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Bagaimana dengan kita merespon kemurahan dan kasih Tuhan itu? Jangan sampai kemudian kita salah langkah. Saat ini seringkali kita yang menolak pengampunan Tuhan. Kita hidup di dalam kekerasan hati. Kita yang cenderung tidak mau menerima pengampunan itu dengan menjauhkan diri dari Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya di dalam hati kita masing-masing. Apakah memang perkembangan zaman saat ini membuat kita secara sadar memilih tidak bertobat? Mendorong hati kita untuk keras dan tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan? Atau beranikah kita mengakui semua keberadaan, kelemahan, dan dosa-dosa kita untuk mendapatkan pengampunan dan kerahiman Tuhan melalui kemurahan dan kasih-Nya di dalam hidup kita? Mari, jangan salah memilih, tetapi kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, mengingat kemurahan Tuhan, bersyukur atas kemurahan itu, dan merefleksikan di dalam kehidupan kita
kemurahan Tuhan bagi diri kita dan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang selalu mewartakan kasih Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudari terkasih, sampai di sini dulu permenungan kita dalam Doremi hari ini. Semoga kita selalu ingat semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Dan semoga sepanjang hari ini di dalam aktivitas dan tugas-tugas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali esok hari dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.